Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadzal haflah al mubarakah wa fi hadzal munasabah al mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal istidhkar wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita semua, wabil khusus mudirul madrasah Miftahul Huda, sahabat saya, teman saya, saudara saya, sekaligus guru saya, Al-Ustadz Nur Khalis, yang kita doakan semoga beliau beserta seluruh asatidz yang mengajar di madrasah Miftahul Huda diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan, kesabaran, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kehujanan silahkan. Saya masih teringat pertama kali saya datang ke sini disambut dengan hujan, pas acara haflah juga. Hari ini juga sama, jadi mengingatkan saya 3 tahun yang lalu. Masya Allah. Insya Allah turunnya hujan ini adalah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita semua, Al-Ustadz Zainal, dan juga para kiai, para asatidz yang lain, kita doakan semoga beliau-beliau, guru-guru kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintahan desa Siwarak, wabil khusus Bapak Kades yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesabaran, ketabahan di dalam mengemban amanah, menjadikan desa Siwarak ini menjadi desanya Siwarak ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh para orang tua kami, para wali murid yang hadir dan juga hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat ini turun hujan secara langsung, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hawalaina wala alaina, amin. Allahumma sayyiban nafi'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini dapat bersilaturahim kembali. Kemarin baru saja sekitar 3 mingguan saya datang ke sini,
udah dipanggil lagi. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai saya pusing, ini kira-kira ngebahas apa? Karena keseringan repot. Kalau ngajinya kitab itu kan mudah, tinggal baca yang di kitab nanti dijelaskan. Kalau ceramah-ceramah kayak gini harus banyak stok ini ya. Masya Allah, ini betul-betul orang sini menguji saya. Kira-kira pinter apa enggak, Ustadz beneran atau enggak? Insya Allah luar biasa. Insya Allah dengan barakahnya kita kumpul ini, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi dari pagi kita lihat bagaimana penampilan daripada anak-anak kita. Ada yang hafal juz amma, ada yang bacaan doa-doa, ada yang apalagi kreasi-kreasi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang insya Allah menjadi penerus perjuangan orang tuanya dan juga keluarganya, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang menjadikan desa ini menjadi desa yang tambah makmur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dikatakan, kun aliman, jadilah engkau menjadi orang alim. Karena orang itu kalau alim maka akan menjadi mulia, karena mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, penerus perjuangan, penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, manusia itu ketika hidup jadilah orang alim, orang yang punya ilmu. Dan tentunya tidak mungkin orang itu menjadi punya ilmu terkecuali mereka-mereka belajar, menuntut ilmu, mempelajari agama, sehingga mereka paham tentang bagaimana ilmu-ilmu ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hujannya tambah gede ya. Masya Allah, tapi luar biasa jamaah di sini. Walaupun hujannya tambah gede, tapi tetap bertahan. Alhamdulillah. Insya Allah barokah bertahan. Berhenti hujannya. Jauh. Bukan? Jauh. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak mau jauhkan, pindahkan. Nanti nggak pindah-pindah, Ustaz doanya nggak mustajab. Masya Allah. Udah biarin saja. Kalau Allah menginginkan turun. Jangan kayak di Mandalika ya. Orang sini tahu kejadian di Mandalika. Masya Allah, ada orang bawa wadah ya, dikentungin wadahnya. Begitu diwawancara, kata dia, di langit itu ada AC, yang memegang remote-nya saya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang mengangkat hujan, menghilangkan hujan siapa? Allah. Jadi sekarang kalau misalkan ada orang menjadi pawang itu kan yang menguasai. Pawang ular berarti dia menguasai ular, gitu kan? Pawang janda berarti yang menguasai, kan begitu. Sekarang pawang hujan berarti apa? Dia menguasai hujan. Apa yang betul seperti itu? Kan tidak. Ya, yang mengatur hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kejadian ini, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ini bisa membahayakan akidah kita. Maka kita harus percaya bahwa yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan tugasnya kepada malaikat Israel. Siapa? Ayo anak-anak mana?
Mikail pinter, ibu-ibunya nggak tahu ini. Bu, kelihatan nih senyum-senyum ya, nggak tahu, nggak hafal. Untung jauh ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi kita harus punya keyakinan yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membertikan hujan ini. Kalau Allah berkehendak, kalau enggak kita syukurin saja, insya Allah turunnya hujan ini rahmat bagi kita semua. Kalau di sini kalau ada musim hujan, turun hujan kayak gini, anak-anaknya dilarang hujan apa dilarang hujan-hujan apa enggak? Hah? Boleh hujan-hujanan ya? Boleh. Alhamdulillah. Sekarang kalau di kota ini, kalau ada turun hujan kayak gini, anak-anaknya masuk, gak boleh hujan-hujanan, nanti sakit. Padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah. Maka ketika hujan ini turun, anak-anak suruh apa? Hujan-hujanan. Apalagi kalau di sana di kampung-kampung pada telanjang, di sini sama ya. Alhamdulillah. Biarin anak-anak biar hujan-hujanan. Justru anak-anak yang hujan-hujanan, panas-panasan, main di apa? Di tanah. Itu justru mereka adalah anak-anak yang kuat. Kalau di kota hujan-hujanan nggak boleh, panas-panasan nggak boleh, pegang-pegang tanah nggak boleh, nanti cacingan katanya. Cacingan gampang, tinggal digaris kasih obat apa? Pembantrin. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, kun aliman. Jadilah engkau menjadi orang alim. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain, mereka adalah orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang agama. Biar apa? Biar apa yang diamalkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya madrasah Miftahul Huda, lalu anak-anaknya dimasukkan ke madrasah Miftahul Huda, insya Allah mereka akan menjadi alim. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi, au muta'alliman. Kalau nggak bisa menjadi orang alim, maka jadilah muta'allim, orang yang belajar menuntut ilmu. Ada orang nggak bisa alim, apalagi bapak-bapak nih, ibu-ibu udah pada tua, mikirnya lama, betul. Kadang-kadang ini istilah di dalam komputer, loginnya ini lama. Kalau kata orang Siwarak, ya, pas tulisannya loading, bacanya loading katanya. Yang betul, login. Muternya lama, mikirnya lama. Jadi untuk menjadi orang alim sulit. Dikasih hafalan, bacaan, ijazah dari kiai, Pak Bu, kalau pengen punya anak soleh nih bacain ini, lupa. Baru bubar dari sini lupa. Kenapa? Ininya udah lemot, otaknya udah lemot, nggak bisa jadi orang alim, sulit menjadi orang alim. Bagaimana? Pilihan yang kedua, jadilah muta'alim, jadilah orang yang menjadi penuntut ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sini banyak sekali pengajian-pengajian luar biasa. Baik itu ustadznya dari dalam negeri maupun dari luar. Kayak saya masuknya mana nih? Luar negeri ya? Hah? Luar negeri. Alhamdulillah. Jadilah muta'alim, penuntut ilmu. Kalau nggak bisa menjadi orang alim, menjadi muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Sehingga Bapak Ibu hadir ke majlis-majlis ilmu. Ada saya lihat di live streamingnya Ustadz Nurkholis kalau malam Kemis, kalau nggak salah ya, malam Kemis ada pengajian rutin luar biasa. Kita hadir menjadi muta'alim, menjadi penuntut ilmu. Sekalipun kita nggak paham ngajinya, nggak bisa ngajinya, udah ngaji bertahun-tahun, lupa terus ya apa yang disampaikan, dikasih bacaan dikit saja udah lupa. Masya Allah. Bagaimana? Nggak apa-apa. Yang penting kita menjadi muta'alim, penuntut
ilmu. Karena kata Nabi pilihannya, jadilah engkau menjadi orang alim. Kalau tidak bisa, yang kedua menjadi muta'alim, penuntut ilmu. Walaupun nanti muta'alim ini ada yang menjadi alim, pinter, ada yang faham agama, ada juga yang udah bertahun-tahun hadir pengajian, Kemisan, Reboan, Senenan, Sabtuan, Ahadan, Jumatan. Pengajiannya banyak gak di sini? Banyak. Apa yang didapatan? Tambah pinter apa kagak? Bu, tambah pinter apa betul? Angger bae dah. Tetap aja kayak dulu begitu. Kenapa? Nggak bisa jadi orang alim? Nggak apa-apa. Yang penting kita menjadi muta'alim, yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kalau nggak bisa juga jadi orang alim, nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa. Maka kata Nabi yang ketiga, mustami'an, atau menjadi pendengar ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan tentang ilmu, siapapun ustadznya. Maksudnya bagaimana? Mungkin mustami' ini bisa diartikan ngajian-kajian yang live streaming, enggak secara langsung seperti ini. Mungkin kita dengar dari YouTube, kita dengar dari video-video pendek dan sebagainya, sehingga kita, atau mendengarkan radio. Di sini banyak pendengar radio. Radio mana ini? Radioku. Jangan radio yang aneh-aneh ya. Harus kita saring dulu radionya yang mana, karena khawatir nanti ustadz-ustadznya ternyata apa? Beda sama kita ya. Naudzubillah min dzalik. Begitu sekali dengar pengajian, isinya nyalain orang terus semuanya. Dianggap kita ini calon neraka. Naudzubillah min dzalik. Radionya yang bagus, yang benar, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kita dengerin pengajian ya, itu adalah yang jelas sanadnya ya, gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau nggak percaya silahkan datang ke rumah saya. Saya punya silsilah sanad. Saya ngaji kitab ini dari guru saya dari gurunya. Misalkan kitab Syarah Safinah, namanya Kasyifatus Saja. Ini kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya belajar dari guru saya, namanya Syekh Minanur Rahman. Beliau belajar dari gurunya, namanya Syekh Fadol. Syekh Fadol belajar dari gurunya, namanya Syekh Syakur. Syekh Syakur belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi dekat sanadnya, jelas sanadnya ya. Ini yang penting biar kita apa? Selamat. Maka jadilah orang alim. Nggak bisa menjadi pendengar penuntut ilmu, mencari ilmu, hadir ke majlis-majlis ilmu, masih nggak bisa, maka menjadi pendengar. Barangkali Bapak Ibu nggak sempat ke majelis, acaranya malam Kemis, sementara malam Kemis jadwal jaga konter misalkan, nggak bisa hadir. Bagaimana? Sekarang udah mudah, kita menjadi mustami'. Bagaimana? Dengar lewat YouTube, live streaming, dari radio dan lain sebagainya. Ini termasuk daripada apa? Belajar ilmu dengan cara istima', dengan cara mendengarkan. Masih nggak bisa, nggak jadi alim, nggak jadi penuntut ilmu, tidak jadi pendengar. Maka yang keempat kata Nabi, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta terhadap ilmu. Menjadi orang yang cinta terhadap ilmu ini penting. Karena apa? Karena orang yang cinta terhadap ilmu, insya Allah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan nanti anak keturunannya insya Allah akan menjadi orang alim. Ini kalau orang cinta terhadap ilmu. Makanya tadi sebagai bukti cintanya para murid, para orang tua semuanya, sampai kiainya di prank. Sekarang kiai saja di prank. Tahu prank nggak?
Ustadz Nurholis katanya nggak tahu. Tadi sama Kang Hilman, dia bilang ini akan ada hadiah buat Ustadz Nurholis. Beliaunya pun nggak ada yang tahu, panitia pun nggak tahu. Luar biasa kiainya di prank. Tapi pranknya bagus, dikasih hadiah. Kenapa ngasih hadiah? Sebagai bukti kecintaan para wali murid kepada orang yang punya ilmu. Ini penting, menanamkan kepada anak-anak kita supaya cinta terhadap orang-orang soleh, karena termasuk alamatus sa'adah, alamat keberuntungan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu adalah hubbus salihin, hubbul ulama, cinta kepada orang soleh dan juga cinta kepada para ulama. Coba kalau kita hitung Bapak Ibu, tadi kata Pak Kades ya, kalau tabungannya lancar tapi syahriahnya macet, betul? Kadang-kadang datang ke Ustadz, ke Kiai, cuman masain doang anaknya. Kiainya, coba dong Bapak Ibu nih datang ke rumah guru-guru anak-anak kita. Kita punya anak ditaruh di madrasah. Ada berapa guru tuh di madrasah? Tiap bulan kasih cabe. Begitu, itu namanya apa? Cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang punya ilmu. Cek rumahnya, barangkali nggak ada berasnya. Gitu nggak? Belum pernah? Nanti mulai ya. Sebagai bukti cinta terhadap ilmu, insya Allah anak Bapak Ibu akan menjadi orang-orang alim. Amin. Wah, seneng nih kiai-kiai, ustad-ustad. Alhamdulillah. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Lah ya, bagaimana? Sebagian waktunya beliau digunakan untuk apa? Untuk mengajari anak orang lain. Saya, alhamdulillah, ayahanda saya ini punya santri banyak. Sekarang santrinya ada 1250. Padahal nggak ada sekolah sama sekali di pondok saya. Ya, beliau ayah saya ini ngajarin anak-anak orang, sayanya dibuang, malah ngurusin anak orang. Kita sebagai wali murid punya anak ditaruh di madrasah Miftahul Huda, yang mana sebagian waktunya para asatid ini digunakan untuk mengajarkan anak-anak kita. Masa kita nggak kasihan sama mereka, Pak Bu? Udah ikhlas, mereka bayaran berapa sih? Bahkan mungkin nggak ada bayaran, buat listrik aja nggak pernah ada yang mikirin. Ada nggak? Satu ajalah wali murid, Pak Ustadz, ya, untuk bayaran bulanan listriknya madrasah biar saya yang tanggung. Begitu. Gitu nggak? Ada yang kayak gitu? La ilaha illallah. Yang satu lagi, untuk urusan airnya biar saya. Yang satu lagi ngecek di madrasah, kalau lagi istirahat kopi nggak ada, teh kagak ada. Saya bagian tehnya, saya bagian kopinya, saya bagian gulanya, saya bagian air panasnya. Begitu, itu namanya apa? Orang yang cinta terhadap ilmu. Wah, insya Allah madrasah Miftahul Huda nanti Syawal, ini udah libur belum? Ramadan libur? Libur. Nanti Syawal, awas ingat-ingat omongan saya ya. Nanti, wah ini repot sih, ngomongnya akhir tahun. Habis itu Ramadan, Syawal, pas Syawal mulai lagi madrasah, lupa omongan saya ini. Masya Allah ya. Apa yang dibutuhkan oleh para asatid? Begitu masuk di sana, Ustadz, ya di madrasah ini butuh apa? AC. Tapi kayaknya di sini nggak butuh. Butuh nggak? Nggak butuh. Jangan malu-malu, Ustadz. Ini mumpun saya obrolin ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada apa yang dibutuhkan? Kipas pasang. Ini Ustadz, ini kok agak bocor. Iya, ini bocor. Mau direnovasi, nggak ada duitnya. Ibu-ibunya apa? Lambat bayarnya. Gimana? Biar saya yang nanggung. Begitu. Itu tandanya orang cinta ilmu. Orang yang cinta ilmu akan mempunyai keturunan yang punya ilmu. Ini ada cerita.
Dimana cerita ini cerita nyata dan orangnya masih ada. Ya. Nah ini cerita aja karena hujan. Kalau nggak cerita nggak fokus ini. Untung soundnya bagus ini. Ya walaupun hujan, masya Allah kedengaran. Alhamdulillah. Ada satu cerita nyata dan saya melihatnya dan saya kenal dengan orangnya. Ini ada satu orang Pak Haji. Pak Haji ini dia jualan kelontongan. Tahu kelontongan? Bahasa sini apa? Yang jualan terigu, minyak, sabun, yang kayak gitu-gitulah. Sembako ya. Kalau di sana sembako atau kelontongan istilahnya. Nggak tahu disebut kelontongan apa yang kelontong. Ada tukang orang Pak Haji jualan sembako. Dia ini cintanya terhadap orang alim luar biasa, cintanya terhadap kiai luar biasa. Kebetulan yang dicintai oleh Pak Haji ini adalah kakek saya sendiri. Kakek saya ini termasuk orang yang punya pesantren, dan bahkan hampir sekarang yang menjadi kiai-kiai di Kuningan itu rata-rata lulusan dari kakek saya. Itu ada satu orang Pak Haji yang punya toko sembako. Dia cintanya sama kakek saya luar biasa. Dia sering banget masuk ke rumah kakek saya, masuk ke dalam ngecek. Ini yang nggak ada apa nih di rumah kiai? Beras, kirim beras. Minyak, apalagi lagi langka sekarang. Udah mulai ada ya. Mulai banyak, saya cek mulai banyak. Tapi harganya mahal. Ibu bapak bisa nggak sehari tanpa minyak? Ada emak-emak bilang katanya, kenapa sih mesti susah dengan minyak, tinggal direbus aja kok. Tahu emak-emaknya tahu? Masya Allah, viral berarti ya. Sampai ke sini luar biasa itu emak-emak. Dia bilang dengan enaknya bilang apa? Gak usah pakai minyak, bisa direbus, itu direbus. Belum tahu dia. Sehari tanpa minyak, emak-emak bisa nangis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Pak Haji, dia setiap saat ngecek ke kakek saya ini, barangkali kurang apa. Dan kalau kakek saya mau berangkat, karena waktu itu kakek saya nggak punya kendaraan. Nah Pak Haji ini punya mobil. Pak Haji, iya, mobilnya nganggur nggak? Kenapa Pak Kiai? Saya mau pinjam, mau ke Jawa, ke Sarang Rembang, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk nengok anak saya di sana mondok. Apa kata Pak Haji? Pak Kiai, biar saya yang nganterin. Mobil saya biar saya nyupir. Itu bensin dari Pak Haji. Yang nyupir Pak Haji, mobilnya dari Pak Haji. Pas makan yang nanggung Pak Haji. Masuk kamar mandi bayar 2.000 yang nanggung Pak Haji. Pas begitu mau ngamplop ke Kiai, udah Pak Kiai biar saya ini. Nih, kasihin ke beliau. Ini Pak Haji cintanya terhadap ilmu, tercintanya terhadap orang yang punya ilmu luar biasa. Sampai apa yang terjadi? Anak-anaknya itu, beliau bukan kiai, orang biasa, tapi dia cintanya terhadap ulama, cintanya terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, cintanya terhadap ilmu, cintanya terhadap tempat-tempat untuk menuntut ilmu seperti madrasah, pesantren dan sebagainya. Akhirnya anaknya itu luar biasa, hebat. Anak yang pertama, dia kuliahnya S1, S2 di Mesir. Ya, padahal bukan anak kiai. Lulusan Mesir S1 dan S2. Sekarang menjadi dosen di Unisa, menjadi sekretaris ya sekjen di Kuningan, di NU, di berbagai macam lembaga, organisasi sebagainya. Beliau menjadi orang menjadi orang hebat. Sekarang sudah doktor, ya, udah lulus S3 dari UIN Bandung. Ini anak yang pertama, padahal bapaknya bukan kiai. Anak yang kedua S1 S2 Mesir sama. Ibu bapak suka lihat enggak
Quraisy Shihab kalau di TV. Kalau Ramadan suka ada kajian 7 menit, 8 menit, Pak Quraisy Shihab tahu? Nah, ini anaknya yang kedua menjadi asisten khusus beliau. Yang ketiga, ini menjadi ketua Aswaja Center Kabupaten Kuningan. Dia S1-nya mengambil 2 jurusan, teologi Islam, dan juga yang satunya itu apa? Saya lupa. Pokoknya S1-nya saja langsung ambil 2. Dan pinter, alim, banyak majlisnya. Ini anaknya tiga-tiganya laki-laki menjadi orang hebat semuanya, padahal bapaknya bukan kiai. Apa yang menyebabkan anaknya menjadi hebat-hebat? Karena orang tuanya cinta terhadap ilmu. Maka dari itu kata Nabi, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau menjadi orang yang mencari ilmu. Yang ketiga, au mustami'an, menjadi pendengar, mendengarkan ilmu. Yang keempat, menjadi muhibban, pecinta ilmu. Maka dari itu Bapak Ibu pengen nggak anaknya anak-anak menjadi anak soleh? Pengen. Jadi orang alim? Pengen. Jadi orang-orang hebat? Pengen. Cintai ilmu, cintai orang yang punya ilmu, dan cintai tempat-tempat ilmu. Madrasahnya barangkali saya sudah lama. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini jam 3 malam, plongo saya. Mau nelpon gak ada sinyal. Masuk ke masjid ini panas. Ya, alhamdulillah ada yang bangun. Satu Khalis sama yang lainnya. Akhirnya saya dibawa ke madrasah. Saya tidurnya di mana? Di madrasah. Jadi madrasah itu pernah saya singgahi, Miftahul Huda itu. Ya, sampai siang, sampai duhur. Habis duhur acara seperti ini. Alhamdulillah. Sehingga 3 tahun yang lalu saya ke sono. Nggak tahu sekarang udah megah, mewah, apa masih yang lama? Masih yang lama. La ilaha illallah. Insya Allah semoga madrasah ini tambah maju, amin. Ayo kita Bapak Ibu sekalian, ini adalah aset besar madrasah ini. Kenapa? Yang menjadikan anak-anak kita menjadi orang alim, menjadi pinter, hafal doa itu, doa ini, hafal doa mau tidur, hafal doa mau makan, hafal doa mau kamar mandi, hafal doa mau pakai baju, menjopot baju, doa kendaraan, naik mobil, apa enggak? Doa-doa mau naik mobil, kendaraan, perjalanan. Jarang sih ya keluarnya ya, di sawah terus. Jadi nggak hafal doanya. Gimana doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Anak-anak, lamun hafal ini. Ini bapak-bapak yang kemana-mana nggak hafal, anak-anak jarang kemana-mana hafal doanya. Itu doanya anak-anak. Kalau doa kiai beda lagi, tambah Allahumma antas sahibu fi safar wa antal khalifatu fil ahli wal mal wal waladi wal ashab ifadna wa iyyahum fi jiwarik wa la taslubna wa iyyahum ni'matak wa la tughayyir ma bina wa bihim min afiyatik. Allahumma inna nas'aluka an tatwiyana al-arda wa tuhawwina 'alaina safara wa antarzuqana salamatal badani wal mal wal ashab birahmatika ya arhamar rahimin. Atau tambahan doa-doa yang lain. Intinya Pak, selamat di perjalanan. Doa diajarin, bisa baca Quran. Bapak Ibu sempat nggak ngajarin anaknya? Hah? Tuh, Ibu bapak kalau ba'dal maghrib ngapain? Hah? Ngajarin anak? Apa nonton sinetron? Sinetronnya apa nih sekarang ba'dal maghrib ini? Siapa yang jadwalnya hafal? Jadwal sinetron tiap malam? Pura-pura aja. Malu ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sinten sing hafal? Mangke kula paringi hadiah. Jadwal sinetron tiap malam, dari mulai malam Jumat antara maghrib sampai isya. Masya Allah. Jadwal pengajian boten apal.
Bandal maghrib sampai isya atau di waktu yang lain, siapa yang ngajarin anak-anak kita paham agama? Kita? Bukan. Siapa? Guru-guru kita yang ada di madrasah. Maka dari itu, ayo kita dukung madrasahnya. Ya, kita bantu para guru-gurunya. Apa yang dibutuhkan oleh madrasah kita bantu. Biar apa? Karena ini madrasah adalah tempat menuntut ilmu anak-anak kita, yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Maka harus kita dukung, cinta terhadap ilmu, tempat ilmu. Maka insya Allah anaknya tambah pintar. Amin ya Rabbal. Maka penting menuntut ilmu itu penting. Masya Allah, orang yang cari ilmu itu rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih-lebih daripada itu. Ya, sampai-sampai dikatakan kalau kita pengen masuk surga mudah, gimana? Cari ilmu, belajar. Orang yang nyari ilmu, orang yang mondok, orang yang pesantren, itu masuk surganya gampang, Bapak Ibu sekalian. Atau orang tuanya yang mendukung kepada anaknya untuk mondok pesantren, ini juga akan digampangkan masuk surga. Amin. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh ya jalan untuk menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu, atau orang-orang yang senang terhadap ilmu, atau orang-orang yang mendukung terhadap tempat-tempat ilmu, atau mempunyai anak yang diberangkatkan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, mereka akan dipermudah oleh Allah jalan menuju ke surga. Pengen ke surganya gampang? Pengen apa betul? Gimana caranya? Kita harus berhubungan dengan ilmu, cinta ilmu, menuntut ilmu, meletakkan anaknya di tempat-tempat ilmu, mendukung tempat-tempat ilmu, pokoknya yang berurusan dengan ilmu, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah masuk surga. Amin. Bahkan dikatakan orang yang punya ilmu itu sampai didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Hatal hitan fil bahar, ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mendoakan, yastaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang punya ilmu. Enak nggak orang punya ilmu? Ustadz, tapi saya udah tua, nggak mungkin punya ilmu. Bagaimana? Menuntut ilmu, belajar, hadir majelis taklim, atau anak-anaknya dipesantrenkan, dimondokkan. Insya Allah ibu bapak akan terbawa menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Maka penting mencari ilmu ini, ya. Karena apa? Karena orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang mulia, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang cirinya dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yaitu adalah dipintarkan di dalam agama. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai anak dan anak kita ternyata minta mondok, minta pesantren, ini menunjukkan kalau Allah menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Maka pentingnya menuntut ilmu. Sebab kalau ngaji di rumah itu memang sulit. Saya punya ayah saya ngaji kiai, ya, walaupun saya bukan kiai. Tapi saya bagaimana? Karena saya diajarin di rumah, males, sulit. Maklum sama orang tua, kadang dibentak dikit nangis. Kadang-kadang ada anak itu belum juga ngaji udah nangis. Ada nggak kayak gitu? Pak, Bu, Bapak Ibu harus tahu, nih ustadz-ustadz yang di Madrasah Miftahul Huda sabarnya luar biasa. Ibu tinggal enak doang, nganterin anak, tinggal jemput. Nggak tahu anaknya loncat sana, loncat sini, suruh ngaji sulit, disuruh ngaji ayo baca malah ngantuk. Malah apalah itu ini. Sabar para asatid di Miftahul Huda luar biasa. Ibu tinggal enak doang. Betul apa tidak? Maka bagaimana? Maka dukunglah. Karena mereka sudah capek dan tidak pernah sekalipun mereka meminta kepada Bapak Ibu minta bayaran. Pernah apa enggak? Ustadz Nur Khalis pernah minta duit sama Bapak Ibu, tapi pernah ngamplopin?
Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini. Maka penting sekali kita punya anak menjadi orang alim. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang mulia nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya Ustadz biar jadi orang alim anak-anak kita? Yang pertama, kita letakkan anak-anak kita, kita giring, kita kenalkan dengan madrasah. Ini sudah alhamdulillah. Yang kedua, doakan anaknya. Doakan setiap saat, setiap waktu, setiap kali kita memandang anak kita, kita doakan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Mau bandel, mau itu, mau ini, pokoknya sulit sholat, sulit ngaji, sulit puasa, sebandel apapun, kita sebagai orang tua kalau pengen punya anak yang soleh dan anaknya yang bandel menjadi anak yang soleh, maka kita doakan terus, jangan berhenti ya. Gimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal ad-du'a. Hafal enggak? Lalu Allahumma allimhu bil ilmi wal hikmah. Kalau perempuan, Allahumma allimha bil ilmi wal hikmah. Baca doa itu. Ada yang anaknya bandel di sini ada. Suruh sholat sulit ada. Wonten beton. Dikengken puasa malah makan. Ada apa enggak? Pengen punya anak soleh. Gimana caranya? Saya kasih ijazah ya. Saya kasih ijazah, semoga anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh. Kayak ini khusus yang punya anak bandel ya. Suruh ke madrasah, sulit. Suruh ngaji sana, nggak mau, sini nggak mau, pengennya pegang handphone terus. Ada yang kayak gitu ada? Siapa yang ngasih handphonenya? Hah? Ada ibu-ibu datang ke rumah curhat, Ustadz minta air Ustadz. Buat apa Bu? Anak saya pegang handphone tuh Masya Allah siang malam supaya lupa dengan handphone Ustadz. Minta air ke saya. Saya bilang Bu, nggak usah pakai air. Gimana Ustadz? Gampang. Gimana? Ambil HP-nya. Berani nggak? Ibu, berani? Ambil handphone anak? Alah, bohong. Kadang-kadang anak dibiarin aja pegang handphone. Bahkan dikasih dengan alasan apa? Nggak enak sama tetangga, nanti dibilangin miskin. Ada yang kayak gitu ada? Ada? Hadir orangnya hadir. Banyak orang tua itu yang apa? Dia mikirnya tetangga pada pegang handphone, anaknya dia enggak. Gimana? Akhirnya dia enggak ngasih handphone biar enggak kelihatan miskin, biar sama dengan yang lain, tanpa memikirkan bagaimana efek atau sebab daripada handphone tersebut, males belajar dan sebagainya. Maka biar lupa bagaimana Ustadz? Saya bilang nggak usah pakai ilmu-ilmu, pakai baca doa dan sebagainya. Cukup dengan bagaimana? Ambil handphonenya. Nggak berani kata dia. Duh gimana ya Ustadz ya? Ya Allah, yang kasih handphone siapa? Ibu bapaknya. Yang kasih kuota siapa? Yang pasang wifi? Hah? Ibu bapaknya. Lalu anaknya pegang handphone. Cocok apa kagak? Hah? Udah sesuai apa belum? Udah. Bapak ibu yang kasih handphone, terus ngebeliin kuota atau pasang wifi, terus anaknya main game, cocok apa enggak? Ya udah, berarti sudah apa? Harapan bapak ibu sudah sesuai. Ini anak sulit diaturnya bagaimana Ustadz? Saya kasih ijazah, tapi jangan ketawain, ini serius ini. Ya. Gimana caranya biar anak ini biar mau mondok, misalkan sulit mondok, biar mau ke madrasah, misalkan dia sulit ke madrasah. Caranya bagaimana? Ambil celana dalamnya. Paham nggak? Celana dalam segitiga keamanan. Kok malah pada melongo? Ya Allah, ya Rabb. Paham nggak? Celana dalam apa sih bahasanya? Sempak.
Waduh. Celana dalam diambil. Ini serius ini. Ya, diambil. Tapi jangan tahu anaknya. Jangan tahu. Udah habis dijemur, ya, tapi yang udah dijemur jangan yang kotor. Ya, yang udah dijemur, udah bersih, diambil. Anaknya nggak tahu. Sama ibunya ini, sama ibunya dipegang. Sambil dipegang gini, bacakan suratul Fatihah. Hafal baca Fatihah? Hafal ya. Baca Fatihah berapa kali? 7 kali dibaca. Setelah 7 kali diniatkan, ya Allah, barokah maos Fatihah, mugi-mugi anak kulo dados anak ingkang soleh atau napi ingkang solihah. Ya Rabb, jadikan anak saya menjadi anak soleh, menjadi orang alim, faham tentang ilmu, mempunyai ilmu. Pokoknya doa yang baik terus bacakan. Habis itu tiupin. Fuah. Jelas? Setelah itu baca lagi 7 kali Fatihahnya. Setelah 7 kali diniatkan lagi. 7 kali lagi terus sampai 7 kali. Berarti totalnya berapa? 7 kali 7 40. Wah, apa hitungan mah. Ya, biasa ngitung duit sayuran. 49. Jadi caranya begitu, paham ya? Fatihah 7 kali diniatin khusus anak saya yang bernama ini. Siapa namanya? Reval, siapa? Reval revolusi mental. Di sini namanya bagus-bagus ya. Saya kemarin ngisi di Brebes, di kampung, namanya kayak di Jakarta. Masya Allah, ini kalau nggak hadir langsung dengar rekamannya, saya bayangannya ini nama-nama orang di Jakarta, ternyata di kampung. Sebutin namanya. Baca 7 kali, ditiupin. Setelah itu diniatkan. Baca 7 kali, diniatkan. Barokah maos Fatihah. Semoga anak saya begini. Fuh, tiup. Bis itu baca lagi 7 kali. Tiup lagi. Baca 7 kali. Sampai 7 kali. Jelas apa enggak? Jelas. Nah, ini insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ijazahkan. Semoga ini bermanfaat ya. Dan perbanyak doa. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak saya menjadi anak yang dari mulai kecil pegang ubun-ubunnya, kepalanya ya, diusap kepalanya, ya Allah, jadilah anak kami jadi anak yang soleh. Ibu bapak pernah dengar nggak namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais? Pernah dengar? Siapa? Imam Masjidil Haram. Belum pernah ke sana? Masya Allah, semoga semuanya bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa ziarah ke Madinah. Ya Rabbal, ziarah itu maknanya berkunjung. Cuman kalau biasanya ziarah itu ke kuburan terus, jadinya kalau ziarah itu ke kuburan. Padahal ziarah itu berkunjung. Saya ditanya, kemana Ustadz sekarang? Saya lagi ziarah ke Purbalingga, lagi ziarah ke Siwala. Begitu, ziarah itu berkunjung maknanya. Semoga kita bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal. Syekh Abdurrahman As-Sudais, dulu beliau ini waktu kecil, ya, ceritanya terkenal. Dia main sama teman-temannya. Main apa? Main tanah begitu ya. Begitu, pegang tanah-tanah, main-main sama teman-temannya, pasir-pasiran. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang mainnya apa? Handphone. Paling apa? Malam ya. Tahu malam nggak? Yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya mainannya aneh-aneh sekarang. Ya. Dulu kan pegangan mainnya apa? Pasir-pasiran kayak gitu. Ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau itu mau ada tamu. Ya, mau ada tamu. Tadi awal hujan, ini udah mau akhir juga hujan, berarti tandanya sudah mau ya, tenang, ini kan ceritanya belum selesai. Ibunya ini mau ada kedatangan tamu. Kita tahu orang Arab itu nggak mau kelihatan miskin, nggak mau kelihatan pelit, nggak kayak orang kita. Kadang-kadang ya makanan itu
sedikit ya, tapi di sini banyak. Alhamdulillah, saya di depan saya aja tadi makanan masya Allah macam-macam. Minumnya ada teh, ada air putih, ada apa lagi, makanannya buah-buahan macam-macam. Orang Arab itu mereka nggak mau kelihatan pelit. Pernah nggak Ramadan ke Mekah? Belum pernah. Ya Allah, semoga Ramadan ini atau Ramadan depan kita bisa umroh. Jangan haji, haji mah belum waktunya. Umroh ya. Orang Arab itu kalau menjamu tamu, satu orang saja tamunya, itu ngasih makanannya kayak buat 10 orang. Nasinya, masya Allah, buat sekampung. Buah-buahannya, dagingnya, kambing satu, kambing guling. Ya, nasinya biryani. Apalagi nasi mandi, nasi apa enggak makanan-makanan Arab? Hah? Nah ini nasinya banyak, makanannya banyak. Udah disiapin nih, makanan-makanan udah disiapin sama ibunya Syekh Abdurrahman Sudes karena mau menjambut tamu. Ternyata Abdurrahman Sudes yang masih kecil ini dia datang, ya, dia datang dari luar sambil bawa pasir. Pas begitu masuk ke rumah, itu makanan yang sudah dihidangkan di meja yang banyak, kambing satu, ya, belum lagi ayamnya, nasinya, berbagai macam makanan, langsung dikasih apa? Pasir sama Abdurrahman Sudes yang masih kecil. Pur. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan mau ada tamu saya, misal, tapi nggak tahu nih, kalau tamunya saya disiapin makan apa enggak? Tapi insya Allah disiapin makan ya. Tadi saya pas masuk dikit ngelirik ke kiri, ke dalam ada prasmanan, berarti ada. Tapi nggak tahu karena belum dimanggain, belum dipersilahkan. Tapi saya husnudon ke Ustaz Nur Khalis, insya Allah disuruh makan. Kalau enggak saya nggak bakal kesini lagi. Selalu ala Nabi Muhammad. Bayangin Bapak Ibu, kalau mau ada tamu, besan, calon besan dari Kuningan. Hah? Dari mana? Kuningan. Wah, kayaknya nggak setuju saya kawin lagi di sini. Ada tamu. Ini nanti ini dimasukin di YouTube. Apa nggak takut Ustaz sama istri? Enggak. Ngapain? Saya bukan DKI. Tahu DKI? Di bawah ketiak istri. Sampai mana tadi? Lupa nih. Kalau bahas gini lupa nih. Ibu bapak bayangin, mau ada tamu besan dari Jakarta, dari Surabaya. Udah persiapan, disiapin makannya, udah siap, buah-buahannya udah siap. Tahu-tahu anak bapak, anak ibu datang dari luar, bawa pasir di piring, diaurin, pus ke makanannya. Apa yang akan dilakukan oleh bapak ibu? Ayo, kuamplengi Ustaz. Mati wis ora apa-apa. Bocah kok kurang ajar ini. Hah? Kira-kira diapain, Bu? Bu. Lah iya, bandel dikit aja sudah kemplang-kemplang, apalagi ini persiapan, udah capek masak, ya, berbagai macam masakan, beli sate jauh lagi di sini. Kalau beli sate kemana? Beli. Waduh. Tang mriki betul dah. Ya wis, engke kulo jualan tang mriki. Sate Kuningan, ya, masya Allah. Sate Meranggi ada nggak di sini? Sate Meranggi? Nggak ada, ya. Babi guling, babi kriuk. Makanan udah siap ini, buat besan. Tahu-tahu anak bapak datang bawa pasir, wah diaurin di semua makanan. Apa yang akan ibu bapak lakukan? Ayo, pateni. Masya Allah. Tapi yang dilakukan oleh ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudes, beliau bilang apa? Begitu dia melihat anaknya membuang apa? Ngawur sami ya. Ngawuri pasir teng makanan niku bur. Apa yang keluar dari mulut ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudes? Ya Allah ya Rabb, anakku kok pinter, semoga jadi imam Masjidil Haram. Begitu.
Ini pas kalau dua asor edan. Ya pantas anaknya jadi wong edan. Ya. Yang diucapkan oleh beliau, ya Allah ya Rabb Gusti, Masya Allah, ini makanan udah siap kok malah dikasih pasir. Apa yang dilakukan beliau? Beliau bilang, ya Rabb, semoga anakku ini menjadi imam Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Menjadi imam Masjidil Haram. Sebab doanya madlum. Ibunya kan didolimi sama anaknya. Makanan udah siap buat besan malah dikasih pasir. Itu di situ hati apa? Masya Allah. Tapi masih keluar dari mulutnya doa yang baik, sehingga Allah kabulkan doa tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau anak kita bandel atau itu ini, jangan keluar di apa ucapan-ucapan yang kurang baik. Ibu bapak di sini tahu monyet tahu? Saya punya saudara, saya tahu orangnya. Dia kalau manggil anaknya, monyet sini nyet. Allah Rabbi. Insya Allah di sini nggak ada ya? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Jangan dikit-dikit nyet monyet, nyet sini. Saya tahu sendiri. Boyo jangan bilang begitu. Nggak apa-apa. Memang dia kurang ajar. Nggak pernah terima kalau anaknya nggak kirim duit. Dasar anak-anak durhaka. Nggak pernah ingat sama orang tuanya. Ya Allah. Jadi dia hitung. Kalian semua. Ini saya tahu sendiri ya. Nyata ini. Kalian ini saya sekolahin, saya kuliahin. Sekarang bagian kalian ngasih duit, ngebalikin uang yang berikan sama kalian. Ya Allah, gimana mau jadi anak yang soleh-solihah? Jadi ketika bapak ibu dalam keadaan repot, anak ini bandel, nangis terus, gimana? Kalau anak nangis terus jam 2 malam, dari mulai jam 10 udah nangis, mau tidur dikit nangis, sampai bapaknya gak jadi, wis orang mut wis, hilang mutnya. Gara-gara anaknya nangis. Ada yang kayak gitu ada? Ngamuk-ngamuk akhirnya. Wah dasar bocah. Sampai dikampleng, sampai digorok. Di mana? Di Brebes kemarin kan beritanya ya. Sampai nggak? Masya Allah, orang sini mah informasinya luar biasa. Nggak kayak orang gunung je. Digorok ini. Ya Allah ya Rabb, naudzubillah min. Ketika kita dalam kesusahan, anak-anak kita seperti itu, bandel, gimana? Ucapkan yang baik. Jangan sampai keluar ucapan dasar anak bandel, dasar anak durhaka. Ini nggak boleh Bu, Pak, ya. Tapi ucapan apa? Ya Allah, anakku pinter, Masya Allah. Semoga jadi orang alim, semoga jadi orang soleh. Dipegang begitu, kayak tadi. Semoga kamu jadi imam Masjidil. Nanti ibu gitu juga. Semoga anak saya jadi imam Masjidil Haram. Insya Allah. Masa Ustaz orang sini? Loh, ada orang Banjar yang jadi imam di mana? Di Mekah, walaupun tidak di Masjidil Haram. Insya Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya, kalau pengen jadi Masjidil Haram bisa. Di sana ada satu masjid di daerah saya. Ini DKM-nya galak banget. Orang kalau selesai sholat, assalamualaikum. Kelihatan nganggur dikit, disamperin. Pak, udah sholat Pak? Udah. Ngapain lagi? Nggak ngapain? Keluar. Ada orang duduk selonjoran gini. Nggak boleh. Keluar. Wah, pokoknya dikit-dikit dilarang. Kelihatan nganggur dikit di masjid, dilarang. Sampai terkenal Masjidil Haram katanya. Kenapa? Dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram. Tapi sekarang Alhamdulillah DKM-nya sudah ganti dan orang yang dekat dengan saya kasih nasihat begini, alhamdulillah. Dulu pokoknya serem pokoknya kalau masuk ke masjid itu. Sampai kotak sodakohnya itu yang infaknya di masjid gambarnya apa? Gambar kuburan. Bukan gambar, maksudnya bentuk kuburan. Itu peraturan di masjid, banyak banget, dilarang duduk, dilarang ini, selesai sholat setelah wiridan langsung keluar, tidak boleh pegang handphone di masjid, larangan, haram ini. Masya Allah, nasihatnya banyak, serem semuanya, sampai terkenal Masjidil Haram. Bisa saja Masjidil Haramnya di Kuningan jadi imamnya, bukan di Masjidil Haram di Mekah. Begitu. Jadi intinya apa? Intinya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah punya anak jadi sekolahkan di madrasah Miftahul Huda. Yang kedua,
kita harus apa? Berjuang, cinta terhadap ilmu dan mengajarkan anak-anak kita supaya mereka menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu karena mereka tidak akan menjadi orang yang mulia terkecuali mereka menuntut ilmu. Ilmu dengan ilmu mereka akan menjadi mulia. Mulia dengan ilmu tidak akan ada berhentinya. Ada orang yang mulia sebab jabatan, begitu selesai jabatannya gimana? Jadi mantan, betul? Ada nggak mantan ustadz? Mantan kiai ada? Kalau keluar dari ustadznya ada. Saifuddin Ibrahim yang bilang katanya 300 ayat di Al-Quran harus dihapus. Ngomongnya di sana di Amerika dia. Kalau di Indonesia nggak berani, coba ketemu seorang sini, langsung dipukul semua, mati dia sudah. Ya, nggak ada mantan ustadz. Selanjutnya, pentingnya kita mendidik anak-anak kita, kenalkan dengan agama, sebagaimana saya sampaikan waktu Isra Mi'raj. Kenapa? Karena mereka kalau kenal dengan agama, insya Allah akan menjadi orang-orang soleh, membanggakan kita sebagai orang tuanya. Dan ketika kita melihat anak-anak kita berlaku kurang baik, menyusahkan kita atau bikin dengkel, bikin apa istilahnya? Mangkel, bikin mangkel terhadap kita, janganlah keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang kurang baik. Ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Intinya, ayo kita dukung madrasah yang ada. Kita harus bangga punya madrasah. Karena apa? Karena kita kalau ngajarin anak kita belum tentu sanggup, namun kita tinggal datang ke madrasah, menitipkan kepada asatidz di madrasah Miftahul Huda, kita sudah selesai, sudah melakukan kewajiban kita. Tinggal selebihnya kita dukung apa yang dibutuhkan oleh madrasah. Maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa keberkahan. Ini sudah asar ya? Belum? 3 menit doa, 3 menit doa, adzan. Berarti sono sama sini bedanya 3 menit. Ini kajian kayak di Cilimu sana, di Kuningan. Di tempat saya kalau ngaji, pokok kalau adzan asar harus berhenti. Masya Allah. Di sini juga sama. Berarti memang ada kesamaan ya. Alhamdulillah. Dengerin adzan dulu ya. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma.
اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا ويقينا صدقا ونسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا زيارة حبيبك سيدنا محمد وزيارة بيت الله الحرام. اللهم طول أعمارنا وسيء أجسادنا ونور قلوبنا واقض حوائجنا وحسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل السعادة ولا تجعلنا وإياهم من الغير والشقاء يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتي أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل آياتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتابه في ناس الشفاء وعلى آله كرام الشرفاء وعلى صحبه مصابيل الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ya Allah ya Rabb, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Tidaklah kami keluar dari perkumpulan ini ya Rabb terkecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak kami menjadi anak-anak yang salihin salihat ya Allah. Anak-anak yang akan membanggakan kami nanti di akhirat ya Rabb. Ya Rabb, siapapun yang berjuang di Madrasah Miftahul Huda ini menjadi pejuang-pejuang yang ikhlas, dijadikan kebanggaan kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan madrasah ini madrasah yang penuh dengan keberkahan. Keluar dari madrasah ini para ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang tangguh, ulama-ulama yang ikhlas yang akan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun para asatidnya, para ustadznya yang ada di madrasah tersebut, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon doa selalu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.